pengemis buta disembuhkan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu padanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Immediately he received his sight. Immediately, seketika itu juga. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, maka saudara bisa lihat bahwa Bartimeus itu bertanya, ada apa yang lewat-lewat ini? Kenapa ada rame? Lalu kemudian orang menjawab, itu yang lewat adalah Yesus, orang Nazaret. Saudara, begitu dia dengar Yesus orang Nazaret, maka dia ternyata sudah pernah mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Dia sudah pernah mendengar, bahkan dia sudah punya pengetahuan, Yesus orang Nazaret ini sesungguhnya adalah keturunan Daud. Dan Yesus orang Nazaret inilah yang banyak dinanti-nantikan orang, karena orang sedang menunggu juru selamat, penyelamat, Mesias. Dan saudaraku, Yesus anak Daud ini sudah banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Sehingga saudaraku, dia rindu untuk bisa disembuhkan juga oleh Yesus. Dan pada satu hari Yesus lewat di kotanya Yeriko. Karena itu saudara, ketika orang bilang bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, maka firman Tuhan berkata, lalu ia berseru, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku, kenapa dia berteriak? Karena dia gak bisa lari. Karena dia buta. Karena dia tidak bisa mengetahui mana Yesus. Karena dia buta. Dia gak bisa memegang tangan Yesus lalu minta didoakan. Karena dia tidak tahu di mana Yesus. Tapi pokoknya dia tahu Yesus ada di hiruk pikuk itu, saudara. Jadi dia tidak hilang akal. Dia tidak diam-diam saja, saudara. Dia mau sembuh. Tetapi dia tidak tahu mana Yesus. Dia tidak bisa minta tolong orang, tolong bawa saya kepada Yesus. Dia tidak bisa minta tolong orang untuk tuntun saya untuk ke Yesus. Dia tidak mempunyai teman untuk dapat membawa dia kepada Yesus. Tapi saudaraku, dia punya akal. Dia masih punya sesuatu yang bisa membuat Yesus itu berhenti untuk mendengarkan dia. Dia tidak bisa pegang, dia tidak bisa mendekati, tetapi dia masih punya mulut yang bisa berteriak. Nah, saudaraku, jadi dia gunakan apa yang ada padanya, yaitu mulutnya. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara, luar biasa saudara Bartimeus ini untuk menunjukkan imannya, saudara. Dan ketika orang buta ini telah berada dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Satu momen yang indah ketika seorang yang berkuasa yang dapat menyembuhkan itu bertanya kepada Bartimeus,
Lalu Bartimeus berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu apa kata Yesus? Ayat 42 berkata begitu. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah dia. Saudaraku, luar biasa. Dia dapat melihat. Seketika itu juga dia dapat melihat. Karena dia meminta kepada seorang yang punya kuasa. Dan yang punya kuasa ini bertanya pada dia, apa yang engkau kehendaki aku perbuat? Saudara, luar biasa. Dan dia berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan kemudian Yesus berkata, jadilah sesuai dengan iman. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, ini satu hal yang luar biasa. Dan saudara sekarang datang pada Yesus. Apa ekspresi dari imanmu, saudaraku? Apa yang hendak kau ekspresikan untuk menunjukkan bahwa engkau percaya kepada Yesus? Sama seperti Bartimeus, dia mengekspresikan imannya dengan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus berhenti. Apa ekspresi imanmu, saudara? Kalau saudara ingin meminta kepada Yesus, inilah waktunya. Ekspresikanlah imanmu, saudara. Saudara, mungkin engkau tidak harus berteriak seperti Bartimeus, karena saudara sekarang mungkin hanya sendirian di tempat saudara, atau saudara yang di rumah saudara. Bartimeus waktu itu ada dalam kerumunan orang banyak dan dia berteriak. Tetapi saudara, iman itu akan keluar dengan berbagai cara. Imanmu akan keluar dengan berbagai cara. Apa yang kau inginkan dari Yesus pada hari ini, nyatakan itu. Nyatakan imanmu itu. Mungkin saudara tidak berteriak dengan sekuat tenaga pada hari ini, tetapi mungkin saudara dengan sekuat hatimu engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, atau engkau sampai sungguh-sungguh meminta di dalam hatimu sampai engkau sendiri mencucurkan air mata untuk memohon sesuatu pada Tuhan. Saudaraku, apapun ekspresi saudara, ekspresikan itu. Saudaraku, saya beritahu pada saudara, kalau saudara menyatakan sesuatu kepada Yesus sama seperti Bartimeus ini, dengarkan saudara, Yesus berhenti dan dia akan memandang kepada saudara. Dia berhenti, saudara. Sama, Yesus berhenti karena dia mendengar Bartimeus berteriak kepadanya. Yesus pun bisa berhenti karena dia mendengarkan saudara meminta sesuatu kepadanya. Saudaraku, nyatakanlah apa yang kau inginkan kepada Yesus. Kalau engkau meminta kepada Yesus, saya mau beritahu kepada saudara, engkau meminta kepada tempat yang tepat, karena engkau meminta kepada Mesias, anak Daud, anak Allah, yang memang mempunyai kuasa untuk memberikan apapun yang saudara minta. Saudaraku, engkau bertemu dengan orang yang tepat di mana engkau dapat meminta. Karena Yesus adalah anak Allah yang turun dari sorga. Dia sanggup melakukan mujizat. Saudara mungkin pernah mendengar bahwa dia pernah membangkitkan orang mati. Ya benar, dia pernah membangkitkan orang mati. Dia pernah menyembuhkan orang lumpuh. Ya benar, dia pernah menyembuhkan orang lumpuh. Dia pernah menyembuhkan orang yang buta. Benar,
cerita ini menceritakan bagaimana Bartimeus yang buta menjadi sembuh. Dia pernah menyembuhkan orang yang tuli, bisu, benar dia pernah melakukan. Saudaraku, bahkan dia pernah melakukan mujizat. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena dia adalah Mesias yang sanggup melakukan mujizat. Ini adalah waktu yang tepat untuk saudara meminta kepada orang yang tepat. Bartimeus, orang buta itu, beriman kepada Yesus. Dan Yesus yang mempunyai kuasa berkata, "Melihatlah engkau, apa yang kau minta aku berikan." Kau meminta supaya engkau dapat melihat, maka engkau akan melihat. Imanmu telah membuat engkau memperoleh apa yang kau inginkan. Saudaraku, hari ini juga sama. Saudara dapat memperoleh apa yang kau inginkan asal saudara beriman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus itu punya kuasa. Karena dia itu adalah raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Dan dia adalah anak Allah yang turun ke muka bumi menjadi manusia. Saudaraku, mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Dia mengasihi saudara. Mungkin saudara sudah lama untuk menunggu hal ini. Dia mau untuk menyembuhkan saudara. Dan saya mau beritahu pada saudara, dia bukan saja mau menyembuhkan saudara, tetapi saudaraku, dia juga mau untuk mengasihi saudara dan bahkan mengampuni dosa-dosa saudara. Dia sangat mengasihi saudara dan dia mau mengampuni dosa-dosa saudara. Dia yang mengampuni dosa-dosa saya, dia juga yang akan mau mengampuni dosa-dosa. Saudaraku, tidak tanggung-tanggung Yesus mau mengampuni dosa kita. Karena saudaraku, dia dapat mengampuni dosa kita dengan membayar hutang-hutang dosa kita dengan mati di kayu salib. Kita tidak dapat membayar hutang-hutang dosa kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membayarnya, saudaraku. Kita tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayarnya. Tetapi Yesus membayarnya. Saudara, dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Dengan kematian di kayu salib, maka saudaraku, segala dosa-dosa kita ditanggung oleh-Nya. Kama mnataka kumwamini Yesu, unaweza kusema ombi hili: Bwana Yesu, nakuhitaji maishani mwangu. Siwezi kuishi peke yangu. Mimi mwenye dhambi. Tafadhali samehe dhambi yangu. Naosha dhambi yangu kwa damu yako takatifu. Nataka kumwamini wewe. Tafadhali ingiza moyo wangu, Bwana Yesu, kama Bwana wangu na Mwokozi wangu, kuanzia leo hadi milele. Nataka kuwa pamoja nawe, Bwana Yesu. Na sasa na mimi, wewe mi baba yangu na mimi ni mtoto wenu, kwa jina la Yesu, amina.